Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan melanjutkan satu game lagi di babak ke-7 kandidat turnamen 2022 ini. Setelah tadi pagi kita sudah melihat permainannya Ian Nepo yang mengajak dengan langkah-langkah remis kawan, tapi ditolak oleh Richard Rapport. Malah akhirnya Richard Rapport kalah. Kali ini akan kita lanjut gamenya Fabiano Caruana sebagai penempel ketat dari Ian Nepo yang hanya selisih setengah poin kawan. Dan di babak ke-7 Fabiano Caruana bertemu dengan Temur Rajabov. Langsung kita ke atas papan. Perlu diketahui kawan, Temur Rajabov ini mungkin kalian sebagian bertanya, kenapa sih Temur Rajabov ini diundang atau masuk line up di kandidat tahun ini? Sebetulnya kawan, Temur Rajabov ini pemain utama di kandidat edisi sebelumnya. Di edisi sebelumnya dia tidak ikut karena alasan COVID kawan yang lagi gencar-gencarnya. Dan Temur Rajabov ini masuk line up kandidat karena dia juara World Cup 2019 kawan, mengalahkan, kalau tidak salah, Dingliren kalau tidak salah, yang dikalahkan oleh Temur Rajabov saat itu. Sedangkan Fabi merupakan runner up dari Grand Swiss tahun lalu. Oke, ke langkah pertama oleh Fabi yang pegang putih, bermain dengan pion E4, dibalas dengan permainan Sicilia pion C5 dan kuda F3. Di sini kawan tidak melanjutkan dengan pion D6, kuda C6 atau bermain dengan variasi Sicilia Prancis pion E6, tapi memilih pion A6 kawan. Ini merupakan variasi O'Kelly. Memang terlihat seperti apa variasikan atau variasi Najdorf. Ya, kita lihat saja di langkah berikutnya. Biasanya pada posisi ini pion C3, lalu diikuti dengan pion D4, atau pilihan yang kedua bisa Viajento nanti dengan pion G3 terlebih dahulu. Tapi Fabi memilih langsung memainkan pion C4-nya. Ini untuk mencegah pergerakan pion-pion ini langsung didorong maju kawan. Dan di sini barulah kuda C6 lanjut Temur Rajabov. Selanjutnya di sini pion D4 menantang Sicilia terbuka. Di sini kawan memainkan pion C4 tadi merupakan variasi atau formasi Marok Sibin. Mungkin kalian sebagian ada yang tahu atau sudah pernah dengar, yaitu variasi Marok Sibin. Pion D4 tadi, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion E5 serang kuda kawan. Kuda lompat ke peta F5, ya langkah-langkahnya masih standar. Ingin lompat ke peta ini mungkin nanti ya, memaksa pertukaran gajah pukul kuda. Dan di sini langsung pion D5. Kuda F6 juga bisa dimainkan yang merupakan pilihan utama kawan, ataupun juga di posisi ini yang paling banyak adalah cukup dengan pion D6 kawan, agar kuda ini juga tidak lompat ke sini membuka diagonal terang. Tapi Temur Rajabov lebih memilih langsung dengan pion D5-nya, membuat langkah pengorbanan pion. Diterima oleh Fabi, pion C pukul pion D5, dan di sini gajah langsung sikat kuda. Kalian pilih mana kawan, sikat balik gajah ini atau pilih kuda? Jika kalian pilih kuda, maka terjadi pertukaran menteri seperti ini setelah dipukul balik. Selanjutnya gajah akan ambil pion E4 kawan, memberikan pressure di sini atau pukul balik pion putih jika melanjutkan pion pukul pion seperti ini. Selanjutnya mungkin putih melanjutkan kuda C3. Di sini beteng bisa saja langsung keluar, atau kalian mengembangkan kuda F6 terlebih dahulu, pion F3 untuk mengawal peta-peta ini. Dan mungkin di sini gajah bisa ke peta B4 ataupun bermain dengan pion E4, gajah C5 juga bisa dimainkan. Terserah kalian kawan. Ya, permainan masih cukup seimbang walaupun memang ada sedikit keuntungan bagi hitam di posisi ini kawan, yaitu rajanya masih mempunyai kesempatan rokade, putih sudah tidak mempunyai lagi. Tapi dalam permainan tanpa menteri seperti tanpa rokade pun ya saya rasa masih tak ada masalah bagi kita. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini langkah terbaik, dan di game-game terdahulu memilih langkah pion E pukul balik gajah F5 ini. Selanjutnya kuda ini menghindar ke peta D4, menghindar ancaman pion. Berikutnya ambil pion ini dengan menteri, dan Fabi melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta D3. Persiapan untuk segera rokade, tidak memilih kuda C3 untuk melindungi pion kawan. Dan menteri langsung ambil pion D5. Baru sekarang kuda C3 tempo ancam menteri, dan di sini menteri memilih mundur ke D7. Kenapa tidak ambil pion ini saja kawan, ancam benteng.
Benteng masih bisa dipertahankan dengan gajah E4. Percaya atau tidak percaya kawan, di langkah berikutnya posisi hitam akan porak-poranda. Setelah menteri ini bergerak ke peta H3, satu-satunya peta yang aman, maka berikutnya ini menteri putih akan keluar kawan skak dan memaksa raja pindah. Apakah ke D8, apakah ke peta ini, atau ditutup dengan pion. Kalau dengan pion kawan, maka putih akan melanjutkan pengorbanannya. Sekali lagi ambil dengan kuda pion B5 ini. Jika dipukul balik, maka gajah tidak perlu terburu-buru untuk ambil benteng. Melanjutkan skak dengan ke peta C6 kawan, ini memaksa raja akan pindah. Dan selanjutnya kalian bisa melanjutkan skak lagi untuk segera mengeluarkan benteng juga ke lajur pusat. Jika ditutup dengan pion di sini, maka selanjutnya menteri bisa ke peta B4 skak. Dan langkah terbaik adalah menutupnya dengan kuda di peta D6. Tapi jika mencoba bergerak ke peta ini kawan, maka ancamannya lebih cepat skakmat nanti. Kalau di sini tadi memang agak sedikit panjang kawan, saya tunjukkan sedikit panjang variasinya. Ya untuk variasi yang panjang, untuk variasi ini saja nanti ya saya akan tunjukkan hanya langkah-langkah terbaik, langkah alternatif saja, tak perlu perpanjang. Mungkin di sini akan benteng D1 akan dimainkan oleh putih untuk memberikan ancaman di sini. Kalau kalian backup dengan benteng sini ya benteng akan sikat kuda, dipukul balik oleh benteng dalam posisi masih kena pin dan raja tidak akan bisa meninggalkan benteng. Nah, di sini kawan, di sini menteri akan melanjutkan skak di sini kawan, dan raja tidak mempunyai banyak peta untuk melangkah, hanya satu peta. Kalau ditutup dengan benteng disikat oleh menteri skakmat. Kesini pun ya beberapa langkah berikutnya tetap skakmat kawan. Akan porak-poranda posisi hitam kalau sampai berani ambil pion G2 ini. Temor Raja Bob memilih menterinya mundur ke D7 dan di sini Fabi memilih rokade mengamankan raja. Kuda F6, gajah G5, gajah E7 dan benteng E1 ingin ambil pion ini. Kuda C6 mungkin bisa dimainkan oleh hitam untuk mempertahankan pionnya. Atau ya memainkan pion ini ancam gajah kawan, jika terjadi pertukaran dipukul balik oleh gajah memperlindungi pionnya. Tapi ini juga bisa dimainkan nanti oleh putih kawan. Memang langkah terbaik pada posisi ini adalah rokade kawan, dan rokade pendek merupakan yang patutnya dipilih oleh pemain kawan. Yang paling bagus adalah rokade pendek. Tapi Temor Raja Bob memilih untuk rokade panjang, rokade yang cukup riskan. Karena kenapa? Lajur C terbuka bisa dimanfaatkan oleh benteng. Memang terlihat raja bisa bergeser ke peta gelap, ke peta B8, tapi coba lihat kawan, pion ini akan diambil oleh benteng, terus diagonal gelap ini bisa dimanfaatkan oleh gajah nanti. Dengan ya nanti bisa saja bersembunyi untuk menjadi sniper di diagonal ini, bisa jadi kawan. Artinya dengan melakukan rokade mengamankan raja, hitam melakukan pengorbanan pion pusat dan langsung diambil oleh Fabi, benteng pukul pion E5. Raja Bob melanjutkan kuda mundur ke C6, memberikan double attack kawan, kuda ancam benteng, menteri ancam gajah. Kira-kira untuk mengantisipasi double serangan ini, menyelamatkan benteng dan gajah sekaligus, bagaimana caranya kawan? Apakah benteng ini ditarik mundur ke peta E3, gajah C5 akan dimainkan? Fabi memilih cara gajah ambil kuda F6. Jika sekarang kuda ambil benteng masih bisa dipukul balik oleh gajah, artinya hitam melakukan pengorbanan 2 perwira minor untuk mendapatkan 1 benteng putih. Atau kalau kalian ambil gajah ini terlebih dahulu, ya masih bisa dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh benteng, dan putih akan ambil gajah ini kawan dengan benteng. Artinya di sini kalau kalian ambil gajah ini, benteng ya siap ambil pion-pion ini menghindar dari ancaman kuda kawan, dan tetap saja nanti untuk beberapa pion di sini, kalau saja seperti ini kawan, ya selanjutnya adalah sebagai berikut, ambil pion ini dan seterusnya juga tak ada masalah kawan. Kalau di sini kalian sikat benteng ini dengan kuda, kalian akan kalah jumlah perwira, putih dapat dipastikan menang. Oleh karena itulah Temor Raja Bob memilih pukul balik gajah ini dengan ancaman pada benteng, dan benteng pun diselamatkan digeser ke peta D5, berbalik ancam menteri. Di sini menteri bergeser ke E7 menantang pertukaran benteng, ditolak, putih bergerak dengan gajah C4 memperkuat posisi benteng dengan gajah, dengan kuda, dengan menteri kawan, dan dijawab dengan raja bergeser ke B8 untuk menghindari atau memilih ke tempat yang lebih tertutup. Di sini kawan ada beberapa pilihan bagi putih yang bagus menurut Stockfish untuk melanjutkan langkah.
pion G3, pion H3 untuk memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah di back rank mid jika ada kejutan. Juga bisa melangkah dengan menteri ke petak B3, tak perlu khawatir soal garbuan dari kuda ini terhadap gajah dan menteri karena di sini masih ada benteng. Itulah 3 pilihan utama dari Stockfish. Tapi Fabi memilih dengan menteri ke petak D3. Mungkin tujuannya untuk mendouble nanti benteng di lajur D, kawan. Tapi benteng di peta ini ya cukup kuat dengan dukungan gajah, menteri, gajah di sini, kawan. Maksud saya kuda tadi di sini dan didukung oleh gajah, menteri, cukup kuat. Apalagi dengan saudaranya juga di baris ke-8. Menteri ke petak B4 ancam gajah sekaligus pion B2. Gajah mundur mempertahankan pionnya juga, kawan. Dan kuda bergerak ke petak D4 ancam gajah ini. Diantisipasi dengan menteri J4 menantang pertukaran menteri. Langsung diterima oleh Raja Bob, dipukul balik oleh gajah. Dan kedua pemain masih menahan diri untuk tidak baku hantam benteng, kawan. Di sini benteng bergeser ke J8. Gajah mundur kembali ke petak, bukan ke petak B3 tapi ke petak D3. Untuk mendapatkan pengawalan terhadap pionnya ini dari ancaman kuda sehingga bentengnya nanti juga bebas bergerak, mungkin menusuk ke dalam, kawan, ke baris ke-7 dan dijawab dengan langkah kuda ke petak J6. Di sini gajah bergerak ke petak E4, kawan, dan dilanjut dengan langkah benteng H bergeser ke E8. Untuk ancam gajah, walaupun masih ada kuda, tapi coba lihat gajah ini siap pukul kuda nanti, jadi gajah perlu dukungan. Pion F3 dimainkan. Di sini, kawan, terlihat bahwa benteng putih ini siap juga menusuk di baris ke-7, dan di sini Raja Bob memilih membackup baris ke-7-nya dengan benteng E7. Ada langkah yang bagus juga, kawan, yaitu dengan langkah kuda ini bergerak ke petak E5. Kemungkinan ya benteng A digeser ke D1 di double atau ke B1 di sini, kawan. Ataupun jika diancam dengan pion, kuda ini masih bisa manuver ke sini, kalau ada ancaman dari pion lagi untuk tetap menjaga peta ini dari ancaman benteng putih yang ingin invasi. Di sini, kawan, benteng E7 dipilih oleh Temor Raja Bob dan benteng A bergeser ke D1. Persiapan menantang pertukaran di sini nanti dijawab dengan pion H6. Dan Raja Putih mulai bergerak untuk naik, kawan. Ya mungkin nanti bergerak ke sini untuk mengawal pionnya. Dan benteng C bergerak naik ke petak J7. Benteng 5 turun ke D2, kawan. Dan dilanjut dengan gajah ambil kuda untuk merusak pion agar terpisah-pisah seperti ini. Selanjutnya kuda ke E5 untuk membuka akses bagi benteng untuk ancam pion ataupun juga persiapan kuda manuver ke sini ancam benteng nanti, kawan. Dan di sini, kawan, ya melakukan skak terlebih dahulu bisa dilakukan oleh putih, tapi Fabi langsung mengamankan pionnya dengan benteng C1. Sekarang pion F6 untuk memperkuat posisi kuda ataupun juga menghadang pergerakan pion, kawan, agar struktur pionnya tidak rusak jika sampai putih mengorbankan pion untuk didorong maju. Tapi langkah ini merupakan langkah yang ya terbilang kurang bagus, kawan. Ini memberikan kesempatan lebih bagi Fabi di langkah berikutnya karena sekarang banyak sekali petak-petak ruang kosong di sini termasuk celah kosong, kawan, yang bisa dimanfaatkan oleh Fabi nanti. Di posisi ini kuda melakukan skak di sini juga bagus, kawan, oleh hitam. Kalau dia ambil oleh pion, gajah ini akan tewas. Kalau tidak mau diambil oleh pion, raja bergerak ke sini. Di sini kuda bisa manuver ke peta F6 ancam gajah ini, kawan. Itulah langkah yang disarankan atau direkomendasikan oleh komputer daripada pion F6 ini. Raja Putih mulai bergerak ke petak G3, melihat ada ruang yang bisa dilewati untuk mendapatkan pion ini ke depannya nanti. Raja Hitam juga mulai bergerak dan benteng D4 memberikan dukungan bagi pionnya maju. Di sini benteng naik ke J5 dan dijawab dengan Raja H4. Benteng ditumpuk di lajur C oleh Temor Raja Bob, ingin merebut pion ini kembali, kawan. Raja H5. Dan di sini hitam juga tidak terburu-buru untuk mendapatkan pion ini. Dia bermain dengan pion B5-nya, juga bermain dengan pion-pionnya untuk mendapatkan ruang. Pion F4 usir kuda, kuda D7, dan benteng C bergeser ke D1 ancam kuda, kuda manuver ke B6, dan benteng naik ke D3 untuk tetap menjaga pionnya ini. Tapi ya percuma, kawan, dengan dua kekuatan benteng, pion ini masih bisa direbut. Tapi di sini kuda A4 terlebih dahulu, tidak ingin melakukan pertukaran benteng di sini, kawan. Dia ingin ambil pion ini dengan kuda. Tidak mungkin akan didorong pion ini. Di sini masih ada pion yang cukup kuat menghadang.
Raja putih terus ke G6 kawan, lanjut Fabi, barulah sekarang kuda ambil pion C4. Di sini kedudukan atau jumlah pion kembali setara, ancam gajah posisi kuda sekarang. Gajah mundur, kuda ambil pion A2. Untung satu pion Temur Rajabov kawan dan mempunyai 2 pion bebas. Apakah nanti lebih cepat dari punyanya Fabi yang berada di lajur F ini? Butuh usaha serius kawan untuk membuka lajur F. Di sini beteng D7. Menawarkan pertukaran beteng juga memblokade atau memberikan akses bagi raja ambil pion-pion ini nanti kawan. Kuda C3, raja ambil pion G7, sekarang pion B4, memberikan jalan di sini kawan dengan dukungan kuda. Raja ambil pion F6 dan sekarang sudah mempunyai jalan yang cukup bebas. Pion B3, beteng turun mengawal peta gelap agar pion ini tidak didorong maju. Dan di sini pion A5 dimainkan. Kenapa tidak bertukar beteng seperti ini saja kawan, agar posisi beteng putih ini juga terdefleksikan. Percuma kawan, karena setelah beteng pukul beteng balik ini dengan tempo skak, raja bisa bergeser. Tapi masalahnya beteng bisa melakukan skak di sini kawan. Dengan dukungan gajah, pion ini tewas. Oleh karena itu di posisi ini pion ini didorong maju terlebih dahulu oleh Temur Rajabov. Dan raja putih juga bergeser, memberikan jalan bagi pionnya segera promosi. Barulah sekarang beteng pukul beteng. Dipukul balik oleh beteng skak, raja bisa bergerak ke sini. Tidak lagi kena skak kawan, tusukan seperti ini. Di sini Fabi tidak lagi dengan beteng D2 kawan, dia mendorong pionnya sendiri segera promosi. Temur Rajabov segera juga punya menteri baru kawan, Fabi mendorong pionnya lagi. Temur Rajabov lebih duluan punya menteri baru, barulah Fabi juga punya menteri baru di peta F8. Temur melakukan skak di peta G6 skak. Di sini ditutup oleh menteri, kembali menantang pertukaran menteri sehingga nanti tidak ada menteri lagi kawan. Tapi tantangan ditolak, menteri ke peta E8 skak, raja bergeser ke D6, ancam beteng tidak bisa melakukan skak di sini kawan. Skak diagonal sekaligus membackup beteng karena di sini ada menteri. Kalau melakukan skak di sini ya beteng ini tewas oleh raja. Beteng C4 menghindari ancaman dari raja putih. Beteng C7 menantang pertukaran. Di sini raja B5. Dan selanjutnya gantian menteri ke E5 skak. Ya langkah ini sudah tak bisa kawan untuk dihindari tidak melakukan pertukaran menteri. Dipukul balik oleh pion kawan. Dan pion ini mempunyai tempo untuk lebih cepat daripada pion hitam. Coba lihat. Kita mempunyai atau butuh 4 peta, putih hanya 3 peta. Di sini terjadi pertukaran beteng oleh Temur Rajabov, dipukul balik oleh raja dan raja hitam mulai mendekati pion putih, tapi percuma, sudah terlambat kawan. Kuda ke peta B5 skak, raja bergeser ke peta terang, sudah tidak bisa melakukan skak lagi, pion pasti bisa promosi. Pion A4 tidak mau menyerah, tapi selepas pion E7 ini Temur Rajabov menyerah di langkah ke-56. Pion ini bisa saja kawan dihadang untuk tidak promosi dengan kuda lompat ke peta D6 ini. Tapi ya tentu hitung-hitungannya adalah mengorbankan kuda nanti. Ya di sini pasti putih akan melangkah dengan gajahnya kawan sambil menunggu. Nanti hitung-hitungannya 2 pion ini melawan 1 pion yang di sini. 1 pion akan lolos bisa promosi. Dan pion hitam tidak bisa promosi kawan. Karena di sini putih bisa memainkan gajahnya ke peta D1 untuk ancam pion ini kawan. Nanti dikorbankan kalau di backup dengan raja di sini, ya raja ini akan ambil kuda, pion bisa promosi. Kalau tetap mempertahankan kuda bermain dengan pion didorong maju, gajah siap bergerak di sini kawan. Pion tidak bisa promosi. Pion ini siap didorong untuk mempromosikan salah satu pion kawan. Sampai di sini tak perlu saya otak-atik lagi kawan. Silakan kalian lanjutkan sendiri, sangat mudah. Dan itulah kawan kemenangan ketiga dari Fabi di turnamen ini yang masih menempel ketat posisi Jan Nepomuk kawan. Dan masih berharap bisa menjuarai kejuaraan ini dan menantang Magnus Carlsen kembali seperti halnya tahun 2018 silam. Semoga game dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.